Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ta pujo Allah yang mana oleh Allah kagebi kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berhubung suasana Nengrau tengah dalam situasi bala dengan makna musibah, yaitu mewabahnya penyakit menular yang diberi nama dengan bahasa ilmiah yaitu virus corona, dan sudah berkroni di Indonesia lebih kurang sudah sampai 50.000. Tapi alhamdulillah kita di Aceh mantang status zona putih atau zona hijau. Salah satu firman Allah di dalam Al-Quran yang menyangkut dengan ujian kepada orang mukmin, ujian itu berupa bala. Karena bala itu menimpa umat Islam, maka bala itu dinamakan dengan musibah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in wala nabluwannakum li Allah Ta'ala nana tamah nun mutasdi. Dalam tata bahasa Arab itu namanya nun sakilah, memberi faedah taukid. Mana taukid kebit-bit. Wala nabluwannakum, sungguh kebit-bit bahasa Aceh, kami uji akan kalian hai umat Muhammad bisyai'in, dengan sesuatu. Berupa apa sesuatu itu? Maka Allah Ta'ala menjelaskan makna daripada sesuatu itu. Minal khauf, daripada rasa ketakutan. Geuji katanya ngerasa takut. Maka na sebagian orang begitu kedengar pemerintah 2 Maret 2020 diumumkan bahawa Indonesia sudah mewabah penyakit menular virus corona, timbullah rasa takut yang sangat berlebihan. Sampai getup pintu-pintu, getup di jendela, getarik gorden. Di rumah aja. Hana li tibit tahu. Rada tat. Nyan ujian gebi rasa takut. Malai dayau baiklah terlalu ya tat boleh beh ya ke Allah daripada bala virus corona tersebut. Kemudian walju kami uji, sungguh kami uji akan kamu dengan rasa lapar, kelaparan, busung lapar, gagal panen, kekurangan makanan pokok. Nah sabah-sabah wate lagi zaman di Aceh masa DITI, yaitu gebi kuang di Aceh hanaji padi, juga masa Jepang. Orang Aceh juga pernah merasakan ujian jua dari Allah. Kena hasil padi coy Jepang, sehingga orang payah kepaju pubu jagung, pu pisang apa ya. Wa nafsim minal amwal, dan sungguh kami uji akan kalian dengan kekurangan harta. Nah juga orang yang geuji oleh Allah gepukurang harta. Dibancara gepukurang macam-macam. Ada kala harta kita yang tutum, ada kala harta kita anyat lam iraya, ada kala harta kita icok ipancuri kakurang, irampok kakurang harta dari jumlah keseluruhan. Jadi banyak cara Allah Ta'ala untuk bisa mengurangi harta kita.
Atau getik sabah penyakit ya Allah, yang mana penyakitnya tamu ubat di dalam negeri hana ubat, disarankan oleh doktor ahli dalam negeri iu ubat luar negeri, maka petebiatlah peng dia katanya. Maka pada dapat petebiat peng, maka kita akan mengalami kekurangan harta. Itu juga ujian dari Allah. Kemudian wa nafsim wa anfus, dan sungguh kami uji akan kalian dengan kekurangan jiwa. Artinya gepu meninggal oleh Allah Ta'ala di kalangan keluarga katanya. Tanya keluarga umpamanya tiplu, nah meninggal dua dro, kakurung dua, tinggal 8. Menanci penduduk Indonesia jino sensus 2010 220 juta penduduk Indonesia. Temannya kam meninggal 2.500 lebih wak virus corona, berarti kakurung dari 2 juta 220 juta kakurung 2 juta setengah wak virus corona. Wala nabluwanakum, alian putra alam geuji kita oleh Allah wal samarat, dan sungguh kami uji akan kalian dengan kekurangan buah-buahan, artinya kekurangan hasil bumi. Tamu padi barakon siranti tanah belang berempok si kuncai tengok. Nyo ipajuh ikiang mas ikap le tu ipajuh le tulu ikap le tiku. Kenang wereng, kenang bana. Siranti panen 8 kali mesti kunca hantruk. Nyan ujian, yaitu uji kitanya dengan kekurangan hasil bumi. Apa saja yang kita tanam, apakah buah-buahan ataupun tanaman palawija atau tanaman muda. Kemudian terhadap ujian yang Allah berikan itu, bagaimana sikap kita orang mukmin dalam menghadapi ujian Allah tersebut? Maka Allah menjelaskan pada ujung ayat, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang mau bersabar. Maka di dalam Islam, sabar itu artinya tahan derita, tabah hati dalam menahan derita. Sabar terbagi-bagi. Nah, sabar ketika berbuat ibadah. Katanya waktu berbuat ibadahnya dituntut untuk bersabar. Lagi semayang, pulang semayangnya adalah ibadah yang paling berat baul. Pulang barunya hidup nyaki be'e. Nya mihana bersabar, salatnya itu tidak akan bisa khusyuk, mungkin dikarat-karat sehingga memakruhkanlah salat. Kemudian yang kedua sabar. Sabar untuk menahan diri daripada berbuat maksiat. Padahal waktu peluang untuk berbuat maksiat asing, tapi kau yang getendrau, bersabar di atas berbuat maksiat, hana berbuat maksiat, sabar. Yang kedua sabar dalam menghadapi musibah. Musibah bala selagi yang virus corona, ruang gerak sudah terbatas. Lebih-lebih orang yang tinggal di Pulau Jawa yang nambah provinsinya ke zona merah. Dan sabar juga dalam menghadapi ejekan dan disakiti oleh penguasa yang zalim atau disakiti oleh sesama rakyat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 156 Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah, dan mereka-mereka apabila ditimpa kepada mereka umat Islam akan musibah, qalu, maka mereka berkata, artinya mereka berdoa dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, jadi dalam ayatnya bahwa sikap katanya orang mukmin untuk menghadapi ujian dari Allah berupa musibah, yaitu dihadapi dengan bersabar. Maka begitu pula wabah virus corona yang menimpa negara kita, menimpa negara-negara umat Islam. Bahkan virusnya
Kafir-kafir juga kenang. Lebih 200 buah negara akan kenang mentu. Kama wabah. Nah, bagaimana sikap kita orang Islam? Sikap kita orang mukmin khususnya di Aceh dalam menghadapi itu semua, memakai konsep Quran, yaitu pertama bersabar. Jangan panik, bersabar. Kemudian yang kedua, sikap kita yaitu ikhtiar, wajib bersiblah. Ya. Tentang masalah penyakit menular yang geyu oleh Rasulullah untuk bersiblah, untuk ikhtiar, ini sesuai dengan hadis perkataan Rasulullah yang dicerita oleh Usamah bin Zaid, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Fa idza sami'tum bihi bi ardin," apabila kalian mendengar ada wabah penyakit menular di suatu daerah atau tempat, fala taqdamu alaihi, maka jangan kalian datang ke sana. Maksud bak negara tanya Pulau Jawanya ka zona merah. Maka katanya yang nak di Aceh berdasarkan hadis Nabi nya hanya tajak ke dia. Berpotensi besar akan kenang tu bagi orang yang golom kenang. Kecuali memang ka penting tak tahat payah tajak. Tidak begitu penting, maka Nabi hang gebi tamang julam negara karena berpotensi besar akan kenang. Kemudian orang yang dalam negara bagi teman. Selanjutnya Nabi berkata, wa idza waqa'a bi ardin, apabila ada penyakit menular itu di suatu daerah atau tempat, wa antum biha, sedangkan kalian berada di tempat itu, seluruh yang di Pulau Jawa tinggal di Pulau Jawa, yang kiban orangnya, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kalian keluar lari daripada daerah itu. Puji hang gebit-gebit orang yang tinggal daerah mewabah menular, karena menyokong tebit juga konyan berpotensi besar akan jiik penyakitnya bagop, menyokongnya memang kakenang penyakitnya. Maka dalam Islam pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, la darara, baik tapu bubut yang je kemudarat rau, wala dirara, dan baik tapu bubut yang je kemudarat gop. Maka sikap kita orang mukmin dalam menghadapi virus musibah bala virus coronanya, yaitu yang kedua, yaitu ikhtiar, yaitu wajib bersiblah. Teman bak TV kan 24 jam selalu dipegah bak TV atas saran WHO, yang termasuk dalam ikhtiar bersiblahnya cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, berjemur di matahari, kemudian di rumah aja. Tapi untuk Aceh rumah aja enggak berlaku. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, sikap kita orang mukmin dalam menghadapi musibah virus coronanya, yaitu baik tua mutungkat ke Allah, baik tua sagai ke Allah. Ada makan jaga jarak, angin masjid ke jarak tu. Jamun jaga jarak, ikut motor miuk boleh, ikut motor tronton. Ini kah mamam si jaga jarak. Jadi ada Indonesia-nya dipetakan, disekat teh masjid yang memang watai tadeng saf salat harus jarak-jarak. Lagi Arab Saudi ni, Arab Saudi dalam bulan Ramadan salat tarawih cuma staf Masjidil Haram deng di timete je. Ya wayang payah ikun luruskan saf, jarakkan saf. Mai tanya ino luruskan saf, rapikan saf, nya kaji. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang dicerita oleh Abu Hurairah, riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, la adwa, hana penyakit menular menyohana kehendak Allah, wala hamata, hana urang mate yang je kehantu, kecuali dalam filem. Wa uhibbul fa'la saliyah, aku mencintai tafaul yang baik. Rasulullah suka bertafaul, suka cok simpenan. Maka getanya dalam terhadapi virus coronanya yang kelih, mentungkat ke Allah, baik sagai tua ke Allah, maka dalam halnya getanya
selalu siang malam berdoa kepada Allah agar bala yang kolam truk baik jadi truk kena unang gero Aceh dan memang kat truk bergepinah oleh Allah. Maka doa khusus yang dibaca ketika umat Islam tertimpa bala musibah yaitu disebut dengan doa daf'il bala atau doa raf'il bala, yang katanya terjemah doa tolak bala. Dengan situasi nenggro laganya nasib sebagian kecil umat Islam di Aceh, komunitas minoritas memproduksi tuduhan bid'ah. Ada yang menuduh bahwa membaca doa tolak bala itu tidak ada contoh dari Nabi. Maka karena tidak ada contoh dari Nabi, maka yang baca doa tolak balanya bid'ah. Wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ya. Alian yang menuduh lam gom palut. Wate baca doa nyan hana contoh Nabi. Yang gom-gom palut wate baca doa nyan bid'ah. Wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Boh ya produksinya nenggro tengah lagi nyu. Bahkan hangga produksi masker mentor yang sangat dibutuhkan leuri. Benarkah Nabi hantam pernah kebaca doa tolak bala? Hana bala masa Nabi. Benarkah Nabi hantam pernah gegam palit waktu baca doa tolak bala? Apa yang mereka tuduh itu semua dusta, bohong. Masa Nabi juga nak bala. Mamanya balanya menimpa Nabi dan sahabat lagi yang menimpa tanya namanya musibah. Teman beda haji bala yang naba masa Nabi berbeda dengan bala yang katanya hadapi jinau. Menya bala masa Nabi dengan makna musibah perang. Yang perangnya musibah, korbannya wong, korban harta, korban segala-galanya. Kemudian bala dengan makna musibah masa Nabi terjadinya kemarau panjang, alian panas yang sangat tinggi, sehingga Aisyah waktu ban-ban ke hijrah Madinah sampai nuruh lah hadis Bukhari lebih 60 derajat Celcius panasnya di Madinah waktu itu. Nabi kamu doa sehingga turunlah suhunya di bawah 50 derajat Celcius berkat doa Nabi jamun. Alian juga nak bala masa Nabi yaitu bala banjir. Yang dari bala banjirnya untuk akan lahir doa tolak bala yang dicontoh oleh Nabi untuk membantah orang yang mengatakan Nabi tidak pernah membaca doa tolak bala. Jadi baik cepat dah fonis. Menyatanya lah mudib galak tak pegang tuduhan-tuduhan yang tayang itu akan jut ke kelompok ahli fitnah wa dhalalah. Kok bahaya. Dan menurut long bahaya virus corona dengan bahaya virus ahli fitnah wa dhalalah itu lebih bahaya. Virus ahli fitnah wa dhalalah. Munya orang kenang virus corona, goknyan bersabar atas ujian Allah, ikhlas ke terima, meninggal ke ban mubah dalam surga. Teman menyaitannya kerja cuma menuduh-nuduh bid'ah ini bid'ah itu, jelah katanya ke ahli fitnah wa dhalalah. Punya kaji ke ahli fitnah wa dhalalah hana temai taubat mati itu. Yang dalam rakaat. Kaji hati-hati. Kita harus mempelajari Islam secara komprehensif, berlengkap, jangan sempit sekali pemahaman dalam Islam. Bukankah Allah Taala menurunkan ayat yang pertama, Iqra, kayu baca, belum baca. Baik baru dikan baca, baru tae u dikan ba, de tae omah ubur ko kampungnya. Opo ubur teman dikan ba u tae. Ye utro bucu, oh luah kampungnya. Islam lagi anji. Nah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bala yang umat Islam hadapi setelah Nabi itu banyak sekali. Ada bala yang berupa HIV/AIDS, kemudian nalam bala flu burung, alian bala lam flu babi, alah flu atai hana jade, mungkin dekat Thai demedro. Kemudian ada virus Ebola di Eropa, di Afrika. Ada virus SARS di benua Amerika. Nyoka nalam yaitu virus corona. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bak masa Rasulullah hudib tahun 6 Hijrah terjadi musim kemarau di Madinah. Sahabat-sahabat gejak pada Rasulullah, ya Rasulullah,
nama doa ba Allah berhad ujian ya Rasulullah. Maka nekui Nabi, wahai sahabat lon, baik lon manteng yang berdoa berhad ujian. Kata-kata sahabat juga berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah menurunkan hujan. Yang kalian sikap Rasulullah dalam menghadapi situasi genting, situasi paceklik, Rasulullah ingin kebersamaan. Padahal Nabi kan dia juga berdoa langsung kepada Allah, tapi han ge ajak sahabat untuk doa bersama. Maka baiknya katanya yang membidaahkan doa bersama. Rasulullah sendiri ge ajak sahabat kita doa bersama untuk minta kepada Allah agar diturunkan hujan rahmat, karena situasi negeri kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting dan dalam keadaan paceklik. Maka waktunya Rasulullah syariatlah salat istisqa laki ujian 2 rakaat, buat dengan sahabat secara berjamaah. Yang salat berjamaah itu salat bersama juga. Jadi ada salat jamaah artinya salat bersama, ada doa jamaah artinya doa bersama. Lehnya Nabi atuh mimbar baca khutbah istisqa. Dalam celah-celah khutbah istisqa Nabi baca doa, sahabat suruh amin. Itu doa bersama namanya. Mengaminkan doa imam itu juga doa, itu juga ibadah. Mengaminkan doa tengku imam yang ibadah. Bahkan Nabi nekun orang yang mendoa dan orang yang mengaminkan doa syarikani fi sawab, mengkongsi bab pahala. Jadi lari kumpul ko amin doa ko yang. Bikin apa pahala santai lah orang baca doa dengan orang suut amin, musyarikat mengkongsi bab pahala. Hadu memang 50-50. Hadirin yang terhormat, yang kewatanya Nabi ni bacalah doa berhad ujian, Allahumma suqya rahmatin wala suqya adabin wala balain wala mahkin wala hadmin wala gharakit. Ya Allah, ni turunkan hujan rahmat, baik ni putun ujian bala, baik ni putun ujian yang menghancurkan harta benda, dan baik ni putun ujian yang menenggelamkan harta benda dan membinasakan jiwa. Alia hansib dengan doa bil qauli. Nabi ke tamah lam doa bil fa'li, ke balik jaridak. Ku hikmah balik jaridak tafaul. Ya Allah ya Tuhanku, laganya ulun balik jaridak menanku ya Allah ni balik keadaan. Dari kemarau nerobah menjadi musim hujan. Dari musim paceklik nerobah menjadi musim kesuburan. Itu makna daripada tafaul. Karena bahadi puna wa uhibbul fa'la salih, aku mencintai tafaul yang baik, kata Nabi. Kemudian alihnya menggelantir tu kardu. Hai redu. Maka ketika gelantir, Nabi ni baca doa mendengar petir, yaitu yusabihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Yang doa mendengar petir atau gelantir. Bila doa te gelantir ke anak jin lan dima kakun. Padahal anak jin lan dima paling-paling ni itik yang piho. Alihnya karhu hujan. Ketika turun hujan, Nabi membaca doa turun hujan. Allahumma saiban hani'an nafi'an. Ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan yang menyenangkan hati dan bermanfaat. Itu hujan hanai piuh-piuh sampai banjir di Madinah. Nah, ketika ka banjir di Madinah, hujan hanai piuh-piuh itu teruk sahabat. Ya, wahai Rasulullahnya ka hang kemah. Hujan hana pirang-pirang. Nam doa ba Allah nelake bu pirang hujan. Maka Nabi ni bacalah doa bupirang ujian. Hana panjang sebab contoh. Nabi kan contoh saga, yang lain dah panjang gerot. Karena nak ibadah yang je tamah je kurang itu doa. Tapi nak ibadah hanjut le tamah hanjut tak kurang. Lagi rakaat sembahyang wajib. Nya hanjut le tamah tu subuh nak buat subuh rakaatnya hanjut. Atau alah subuh ditah dah pegat le ju hanjut kan. Jina ibadah yang je tamah dan je tak kurang. Nah, ibadah yang hanjut tak tamah memang hanjut dia dapat kurang. Memang kata ukif lagaian dari Rasulullah. Ya, waktunya Nabi ni bacalah doa bupirang hujan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan di sekeliling kami, wala alaina. Jangan lagi Engkau turunkan hujan alaina, karena dapat membinasakan kami. Karena Nabi yang baca doanya hujan pirang. Menyo katanya baca kalau nanti pirang. Tapi walau hai tim pirang, yang namun pahala baca doa kana ile.
Karena setiap tanya utama doa kepada Rasulullah, ada kala doa yang langsung diijabah oleh Allah, gebi ju. Ada kala getunda abi. Ya, getunda gebi bulu ke, gebi tau ke. Ada kala getunda abi dunia, gebi ura akhirat. Pergi hang gebi dunia hanlat, lampau setirante, pak kepuduk bala je tak. Ya. Nekalan tu kesabaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada kepegang Kaabah dengan Ismail. Berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim baca doa bersama dengan Ismail. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, ne bangkit sira rasul di kalangan mereka. Ya, yang kerja Nabi Muhammad lahir di Makkah nyan wab doa Nabi Ibrahim. Dia pegang Kaabah berdoa berlahir Nabi Muhammad di Makkah. Pajan baru ijabah doa Nabi Ibrahim yang oleh Allah 2000 tahun kemudian baru ijabah. Karena nepegah oleh Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Hakim, jarak Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim 5000 tahun. Jarak Nabi Ibrahim dengan Muhammad 2000 tahun. Berarti Nabi Ibrahim 2000 tahun baru keterima doa Nabi Ibrahim. Gemu doa supaya lahir Muhammad di Mekah 2000 tahun kemudian baru lahir Nabi Muhammad di Mekah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kapirang ujian. Nabi kebaca doa ujian kapirang. Allahumma mutirna bifadlillah wa birahmatih. Kemudian terus sahabat, ya Rasulullah, nya ujian kapirang. Tapi bala banjir kalau misurut ya Rasulullah. Dilong la rumah long kapenuh iya, lalan dapu kai napa magun. Tu sahabat lain dilong ya Rasulullah gegerupuh mana Arab kanyut. Ne tolong doa ba Allah ne supaya bergepinah bala banjir. Ya, berarti nak bala untuk Nabi. Pi bala bermakna musibah. Habai angin apui mio kala kaji kebala. Maka watanya ke Nabi ni baca doa tu lah bala. Hana panjang yang ne contoh Nabi. Cerita le Salim bin Abdullah dalam hadis riwayat Baihaqi dan rawahu Imam Syafi'i, yang doa tersebut dituliskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahawa watanya Nabi ni baca doa tu lah bala begadah bala banjir, yaitu Allahumma syif anna minal balai ma la yakshifuhu ghairu. Nyan contoh doa tulak bala dari Nabi. Baik dah pegah Nabi hana gaya pencontoh doa tulak bala. Apa makna haji? Ya Allah, hilangkanlah bala jauh dari kami. Tidak ada yang dapat menghilangkan bala itu ghairu illa ghairu, kecuali engkau. Ya bahasa Aceh, ya Allah, nepinah bala berjiuh kamu. Hana soek kena pindah balanya kecuali engkau. Itulah doa tulak bala yang bersumber dari Rasulullah yang contoh di Nabi. Kemudian hukum Islam ini dinamis, bisa berubah. Uja jina orang baca doa tulak bala, na yang panjang, na yang sedang, berhubung banyak sekali bala yang turun setelah Nabi. Dan walaupun banyak sekali bala yang turun setelah Nabi, Allah telah memperingatkan kita kepada Al-Quran, yaitu wala nabluwannakum bisyai'in, sungguh kami uji akan kalian umat Muhammad dengan sesuatu. Dengan sesuatu itu banyak sekali. Nah, di panjaro Nabi waktu baca doa tulak bala, ni pegah le Anas bin Malik lah hadis Muslim. Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa. Sesungguhnya Nabi kali ni lakai ujian ba Allah, hujan pun turun lalu banjir. Kemudian fa'asyara bi dhahri kafaihi ila sama, maka Nabi ni baca ni isyarah dengan belakang dua telapak tangannya ke langit. Waktu ni baca doa tulak balanya li Nabi ni gom palir. Bahasa Aceh gom palir, menjadikan belakang dua telapak tangan ke langit. Berarti belakang dua telapak tangan ke langit, dua telapak tangan mengarah ke bumi. Bahasa Aceh gom palir. Hikmah Nabi ni gom palir, karena mana hikmah asrarul ahkami syariah. Apa rahasia di balik perbuatan Nabi gegom palir waktu baca doa tulak bala? Maka dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Radah, wa sunnatu liman da'a li raf'il bala ayyaj'ala dhahra kafaihi ila sama tafaulan. Sunat bagi setiap orang yang berdoa supaya diangkat bala oleh Allah, dihilangkan bala, bahwa menjadikan ia akan belakang dua telapak tangannya itu ke langit, ruang langit. Palir mengarah ke bumi. Tafaulan, karena bertafaul. Cok simpenan. Tafaul di sini maknanya
Ya Allah ya Tuhanku lagi palit lon mengarah ke buma, maka bala banjir yang kana bener culak, bener petamang ya Allah kedih lam tanah. Ya. Kemudian orang tanya, pujilah baca doa tulak bala gom palit. Pakan han tulak palit lagi yang. Nya tulak palit nyan tulak moto mati je. Nabi hang contoh lagi nyan karena orang Islamnya ketika turun bala yang perlu katanya minta Allah bala bananggrau tanya dan bala bananggrau kaum muslimin berpindah oleh Allah min baladina wa mahalina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Bala bananggrau tanya berpindah, bala ba tempat tanya dua berpindah khususnya wa min buldanil muslimina ammah, dan juga bala-bala yang na ba nangrau kaum muslimin juga berpindah. Jadi menyata baca doa tulak bala hino ilu awi tak pegat jaro menau. Dah doa tulak bala ke pu bala yang nah hino berhut ke dia gedong alu. Dari gedong alu itulak alam berhut cak pu. Ibu dah awak cak pu itulak alam berhut cak kiri. Hanjut orang Islamnya orang gak akai. Orang gelih hati. Nangrau yang na bala yang na ba nangrau tayo berpindah. Bala yang na ba nangrau kaum muslimin juga berpindah. Temamnya bala yang kalau teruk wajah. Untuk bala virus corona hana ya ceh. Berarti bala virus coronanya baik jadeh teruk wajah dan baik jadeh teruk juga bak buldanil muslimina ammah, bak tempat-tempat kaum muslimin lainnya juga baik teruk balanya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah sikap kita orang mukmin dalam menghadapi bala dengan makna musibah virus corona yang sudah mewabah untuk seluruh dunia. Lebih 200 buah negara sudah terpapar virus corona. Sikap kita bersabar, jangan panik, tenang. Yang kedua ikhtiar, wajib bersiblah. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah, karena doa itu di sisi Allah dijadikan sebagai ibadah. Dari mana kita tahu doa itu termasuk ibadah? Mengaminkan doa juga ibadah. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak sumsumnya ibadah. Nah, berarti tinggi kedudukan doa di hadapan Allah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan lagi, innallaha yuhibbul mulihin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang melemeh-lemeh bak melakai. Pumana melemeh-lemeh, melakai tabi-tabi, melakai tabi-tabi. Nya Allah kala aku. Berarti dengan tak melakai tabi-tabi berarti kita nyo hamba tak pedih fakir dah di hadapan Allah, dan tak pedih dah hamba laeh dan tak pedih dah di hadapan Allah sebagai makhluk yang bergantung kepada Allah. Allahu Samad, Allah itu tempat bergantung. Semua makhluk adalah sebagai tempat untuk memintakan hajat-hajat makhluk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين نرفع درجة من نشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم
وهو أصدق القائلين قم فأنذر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا ذكر الله أكبر.